Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Pak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan yaitu tentang SKP ya. SKP yang lanjutan yang kemarin sudah ada surat edaran dari BKN nomor 19 tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, sesuai janji saya, kami menunggu surat edaran dari BKN ya. Nah, jadi ternyata SKP yang berdasarkan Permenepan nomor 6 tahun 2022 itu adalah tahunan Bapak Ibu ya, Januari sampai Desember. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Pertama kali Bapak Ibu tentunya menentukan sasaran kinerja pegawai dulu atau targetnya dulu Bapak Ibu ya, yang dibuat di awal tahun. Nah, ini tentunya ada guru yang sudah membuat dan ada guru yang belum membuat ya. Nah, kalau menurut Permenepan nomor 6 tahun 2022 itu terakhir memang di pasal 38 itu disebutkan terakhir nanti yaitu pada bulan Januari sampai Januari 2023 ya, 1 tahun Bapak Ibu ya. Tetapi di surat edaran BKN itu guru-guru yang usul kenaikan pangkat, perhatikan ya Bapak Ibu ya, yang usul kenaikan pangkat di April 23 atau Oktober 23, maka SKP-nya harus sudah menggunakan SKP Permenepan nomor 6 tahun 2022 yang model ini Bapak Ibu ya. Nah, tetapi yang usul kenaikan pangkatnya 2022 atau Oktober 2022 masih bisa menggunakan Permenepan yang nomor 8 tahun 2021. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sekarang yang aman ini Bapak Ibu membuat berdasarkan Permenepan nomor nomor 6 tahun 2022, karena ini nanti digunakan untuk kalau Bapak Ibu usul kenaikan pangkat baik di tahun 2023 maupun di tahun 2024 dan seterusnya. Ini harus sudah menggunakan yang baru ini Bapak dan Ibu ya. Oke. Itu berdasarkan surat edaran BKN nomor 19 tahun 2022. Nah, tidak usah saya bukakan surat edaran BKN-nya, nanti kelamaan. Ini aja yang saya bahas satu persatu supaya Bapak Ibu jelas ya, supaya jelas. Nah, sekarang masalah SKP kuantitatif ya, atau targetnya dulu Bapak Ibu ya, di periode penilaian Januari sampai 31 Desember 2022. Nah, pegawai yang dinilai pre-memori tidak usah saya bahas, seperti kemarin persis. Pejabat penilai kinerja tidak usah saya bahas, persis seperti yang kemarin. Silakan nyontoh persis ya. Oke. Kemudian sekarang ada hasil kerjanya apa, itu nanti diisi nanti hasil kerja, karena ini masih target Bapak Ibu ya. Kemudian ada nomor rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Kemudian rencana kerja hasil jenengan, rencananya hasil kerjanya apa, aspeknya itu apa, indikator kinerja individunya itu apa, targetnya apa ya. IKI ya, kadang-kadang disingkat IKI, indikator kinerja individu. Nah, IKI ya. Terus targetnya apa. Nah, Bapak dan Ibu, berarti di sini maka Bapak Ibu harus kepala sekolah, kalau guru ya kepala sekolah, ini rencana kerja pimpinannya ini yang mau diintervensi ini harus terisi dulu. Jadi kepala sekolah mengisi dulu Bapak dan Ibu ya. Nah,
Di dalam mengisi butir-butir ini, Bapak dan Ibu, ada unsur utama, ada unsur tambahan. Nah, yang baru ini dibedakan ada utama, ada tambahan ya. Oke, kalau yang utama itu Bapak Ibu silakan mengisi butir-butir ini menurut golongannya masing-masing. Nah, ya. Golongannya masing-masing, golongan 3A tidak sama dengan 3B, tidak sama dengan 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D tidak sama. Nah, lihat video saya yang sebelumnya, tidak saya bahas lagi di sini, nanti tidak nututi waktunya ya, kelamaan. Nah, di video saya yang dulu sudah ada, silakan ditengok Bapak dan Ibu ya. Bapak Ibu di sini, ini butir-butir ini diisi berdasarkan Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya. Butir-butir yang ada angka kreditnya Bapak Ibu dituangkan di sini. Yang pertama adalah kepala sekolah itu PKKS. Nah, kalau guru itu PKG-nya, yaitu bunyinya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, menganalisis penilaian, melaksanakan tindakan hasil penilaian. Jadi ini mengenai manajerial, merencanakan, penilaian tugas manajerial. Nah, mengevaluasi, merencanakan, tindak lanjut, penilaian tentang manajerial. Ya, kalau kepala sekolah hanya manajerial. Dulu manajerial dan akademik, sekarang sudah tidak ada akademiknya kepala sekolah, hanya manajerial. Ya. Nah, kalau di sini itu PKKS-nya, maka rencana kerja guru tersebut, ini saya contohkan katakanlah guru golongan 3B Ibu ya, golongan 3B ke atas ya, contoh ya. 3B, 3C, 3D dan seterusnya ya. Nah, ini maka rencana kerjanya mengadopsi daripada kepala sekolahnya, maka kalau PKKS di sini PKG, merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, melaksanakan nilai dan hasil penilaian ya. Ini adalah daripada PKG-nya Bapak Ibu ya. Oke. Dan ini ada angka kreditnya, cuma di permen yang baru ini untuk guru ini angka kreditnya tidak ditampilkan Bapak dan Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu butir-butirnya tetap mengambil dari Permenpan nomor 16 tahun 2009 ya. Ya, aspeknya itu tetap kuantitas, kualitas, waktu. Nah, ya. Kemudian indikator kinerja individunya, ini kalau PKG ya adanya satu dokumen PKG. Nah, satu dokumen PKG, targetnya diharapkan dokumen PKG itu adanya 6 laporan Bapak Ibu. Nah, adanya 6 laporan ya. Nah, nanti pada saatnya dievaluasi ada umpan baliknya Bapak Ibu 6 laporan itu apa saja, maka Bapak Ibu harus bisa menunjukkan bukti fisik adanya lampiran 1B, jurnal pemantauan, kemudian lampiran PKG 14 kompetensi 3 ya, 4 itu adalah verifikasi hasil bukti fisik verifikasi PKG. Yang kelima itu adalah lampiran 1C rekap itu Bapak Ibu 4433 itu kalau baik semua jumlahnya 56. Kemudian yang keenam itu adalah bukti fisik lampiran 1D. 1D itu yang ada rumusnya AKK dikurang AKPKB dikurang AKB dikali JM per DWM dikali NPK per 4. Nah, angka kreditnya nek golongan 3A kalau baik 10,5
5. Kalau 4A, kalau baik angka kreditnya 29,5. Nah, ini ada di apa? Ada di umpan balik nanti Bapak Ibu. Nah, targetnya adalah 6 laporan. Paham Bapak Ibu ya? Nah, sampai di sini. Nek satu ini paham, insya Allah lainnya paham, wis. Kalau satu ini paham, lainnya paham. Makanya semuanya nanti di sini, nanti di yang di mana yang di tidak saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Nek tak bahas itu satu-satu yo. Wah, sampai besok pagi nanti ya. Nih. Nah ya. Nah, kualitasnya adalah 100% ya. Maka targetnya diharapkan juga kualitasnya 100%. Nah, waktunya 12 bulan ya. Waktunya target juga 12 bulan mulai Januari sampai Desember, karena SKP itu diberi waktu, rentang waktu untuk meraih target itu, untuk meraih bukti fisik itu selama 12 bulan. Wis, satu ini dulu paham apa tidak? Nih, nek gak paham, lainnya nggak paham. Wis. Kalau satu ini paham, maka yang lainnya insya Allah paham. Bapak Ibu, oke. Nah, lanjut. Nah, sekarang ini masih utama ya, yang utama. Nah, sekarang untuk guru maupun untuk kepala sekolah, dari unsur utama itu masih diberi kesempatan untuk mengambil. Jadi ini jangan ngawur Bapak Ibu. Ini ngisinya ini jangan ngawur ya. Kalau Bapak Ibu ini ngarang, isinya ini ngarang, tidak sesuai permen, Bapak Ibu kerjanya ya ngawur ya. Ya amburadul ya. Ini yang Bapak Ibu kerjakan selama 1 tahun apa saja ya. Nah, jadi di permen itu ini harus sesuai dengan permen isinya. Jangan ngawur Bapak Ibu, jangan ngarang ya. Nanti jangan-jangan ngarang merencanakan mengadakan apresiasi guru, loh enggak ada itu ya. Ngarang itu enggak ada. Di permen enggak ada ya. Harus paham ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini saya buat video ini karena adanya pesanan kemarin dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi ya, pesan ya. Jadi ini saya buatkan videonya, nanti akan saya kirimi hasilnya ya. Sulawesi Pak siapa itu kemarin ya? Ada. Nah, sekarang diberi dua kegiatan tambahan, yaitu dari tugas yang relevan, tambahan tugas yang relevan tetapi tidak mengurangi jam pokok mengajarnya ya. Nah, ini suruh milih hanya 2 saja. 1 tahun hanya dipilih 2, tidak boleh lebih ya. Nah, itu nanti ada angka kreditnya Bapak Ibu ya, ngitungnya. Lihat video saya yang kemarin ya, caranya ngitung. Nah, ini berarti yang dipilih apa? Kepala sekolah menjadi KS ada 13 poin dipilih ya, salah satu 2 saja ya, 2, tidak boleh lebih dari 2 menjadi kepala sekolah ya. Kemudian untuk gurunya menjadi wali kelas. Sekarang yang ketiga, ini ada pilihan yang kedua untuk tugas yang relevan tetapi tidak mengganggu jam tugas mengajar. Ini adalah menyusun dokumen kurikulum. Nah, menyusun dokumen kurikulum ini kuantitasnya 1 SK kepala sekolah ya. Diharapkan targetnya nanti mendapatkan 1 SK kepala sekolah sebagai penyusun dokumen kurikulum ya, karena ada SK-nya untuk menyusun dokumen kurikulum. Nah, kemudian kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Jadi ini sama dengan tadi Bapak Ibu caranya. Jadi kalau seperti yang keterangan saya tadi,
Kalau yang nomor satu ini paham, insya Allah yang lainnya paham ya. Nah, kemudian berikutnya yaitu diklat fungsional. Ini adalah utama, unsur utama Bapak Ibu ya. Diklat fungsional ini termasuk PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini milih apa untuk pengembangan dirinya itu, yaitu ada diklat fungsional. Wajib ini Bapak Ibu, tiap-tiap guru wajib yaitu melaksanakan sesuai golongannya. Kalau golongan 3 itu biasanya 3A, 3B, 3C itu dituntut 3 ya, 3 dituntut nilai 3, tetapi kalau golongan 4 itu dituntut golongan nilai 4 ya. Tidak sama. Untuk golongan 3D dituntut nilai 4 ya. Kalau 30 jam itu nilainya 1. Nah, berarti jadi ditabung untuk tahun ini menggunakan diklat fungsional yang 30 jam. Yaitu diharapkan nanti mendapatkan sertifikat. Nah, IKI-nya mendapatkan sertifikat 30 jam, yaitu diklat fungsional. Diklat itu diklat apa? Diklat yang diadakan oleh Kemendikbud dan jajarannya ya. Tidak boleh dari lembaga. Kemudian ini kuantitasnya, kemudian sertifikatnya, targetnya mendapatkan 1 sertifikat 30 jam. Kalau mau di program 2 silakan dan seterusnya ya. Silakan Bapak Ibu. Kualitasnya adalah, nah ini kualitasnya adalah 100%. Ini salah Bapak Ibu ya. Kualitasnya adalah 100%. 100%. Nah, ini ya. Kemudian targetnya nanti juga begitu, diharapkan 100%. Ini salah ya. Nah, kita betulkan. Nah, ini 100%. Waktunya ini kegeser Bapak Ibu, ini berarti ya. Waktunya adalah 12 bulan. Nah, ini salah ini. Waktunya adalah 12 bulan ya. Nah, waktunya 12 bulan. Ini kegeser. 12 bulan. Waktunya 12 bulan. Waktu targetnya nanti juga 12 bulan ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini dihapus, dihapus. Ini dihapus. Nah, begini. Kemudian melakukan kegiatan kolektif guru, boleh Bapak Ibu, katakanlah mengadakan KKG, itu boleh Bapak Ibu ya, diharapkan mendapatkan 4 laporan KKG. 1 tahun itu mendapatkan 4 laporan KKG. Kemudian nanti targetnya mendapatkan 4 laporan KKG, tidak boleh lebih. 5 laporan tidak boleh, 4 laporan KKG, ya, wajib ini ya. Kemudian melakukan publikasi ilmiah, yaitu kepala sekolahnya melakukan publikasi ilmiah yang diseminarkan di sekolah, di Simpan Perpustakaan. Ini kepala sekolah melakukan PTS. Nah, kalau gurunya membuat PTK. Nah, ini ya. Kalau kepala sekolah tadi KKKS atau MKKS, kalau gurunya BKG atau KKG atau MGMP begitu ya. Nah, kemudian kuantitasnya adalah apa? Kuantitasnya ini mendapatkan 1 PTK ya. Targetnya mendapatkan 1 PTK. Kualitasnya 100%, waktunya 12 bulan. Nah, sekarang itu yang utama Bapak Ibu ya. Sekarang yang tambahan. Yang tambahan ini Bapak Ibu melihat yang ada di unsur penunjang itu ya, di unsur penunjang. Ini tambahannya adalah 1 menjadi pengurus PGRI. Ya, kalau kepala sekolah menjadi pengurus, kalau anggotanya kalau kepala gurunya mungkin menjadi anggota PGRI. Kalau yang kepala sekolahnya menjadi Kamabigus, pengurus ya. Kalau gurunya menjadi anggota pramuka. Nah, ini bukti fisiknya ya, KTA. Oke. Ini cukup Bapak Ibu penjelasan saya yang di atas. Sekarang perilaku. Nah, perilaku ini Bapak Ibu sudah tinggal menyalin yang ada di Juknis ya. Jadi bedanya sekarang ini untuk Permen nomor 6 tahun 2022 itu SKP itu perilaku ini sudah dicantumkan di target di awal tahun Bapak Ibu ya, dicantumkan di awal tahun ini. Perilakunya ini ya, perilakunya ini ya. Nah, ada 7 Bapak Ibu. Jadi
yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Yang kelima loyal, yang keenam adaptif, kemudian yang ketujuh kolaboratif ya. Nah, sekarang kita melihat yaitu ekspektasi khusus pimpinan ya, ekspektasi khusus pimpinan. Apa ekspektasi itu? Ekspektasi itu harapan ya, harapan atas hasil yang dicapai ya, itu ekspektasi. Jadi ekspektasi itu harapan yang dicapai oleh guru ya, yang dicapai oleh guru. Nah, ekspektasi itu siapa? Yang mengharap itu siapa? Harapannya siapa? Pimpinan. Jadi ekspektasi khusus pimpinan, jadi ekspektasi kepala sekolah dengan perilaku berorientasi pelayanan ini yang diharapkan oleh kepala sekolah itu apa? Nah, itu ya, dari perilaku ini ya, memahami memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah dekatan solutif diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Ini diharapkan apa? Nah, ya, ekspektasi kepala sekolah itu yang diharapkan mungkin dapat menyelesaikan semua masalah baik di sekolah maupun di luar sekolah. Memaca seperti itu ya. Nah, ini tidak baku Bapak Ibu, karena ini adalah harapan yang ingin dicapai oleh eh, kepala sekolah. Harapan kepala sekolah itu apa? Untuk anak buahnya tadi, untuk gurunya tadi. Seperti itu ya. Jadi tidak baku ini. Kemudian akuntabel. Dia melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara ya, umpama saja bertanggung jawab, tidak menggunakan kekayaan dan barang milik negara, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, umpama saja gitu. Maka diharapkan selalu menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab, umpama saja seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kompeten ya, meningkatkan kompetensi diri, kemampuan ya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Umpama saja ekspektasi pimpinannya adalah mampu mewujudkan PKB dengan baik, pengembangan kooperasi yang berkelanjutan dengan baik ya, harapan pimpinannya ini ya. Ekspektasi itu PKB itu adalah ada tiga Pak Ibu, ada pengembang diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif, diharapkan itu hasilnya baik ya. Kemudian harmonis ya, ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong, membangun lingkungan kerja yang kondusif, macam selalu mengedepan untuk musyawarah dan kerjasama yang baik. Untuk ini ekspektasi dari pimpinan. Nah, begitu juga seterusnya Bapak Ibu ya, ya tekniknya sama ya, tekniknya sama. Umpama aja ini kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama ya, menggerakkan manfaat sebagai sumber daya dengan tujuan. Nah, ini ekspektasi kepala sekolah apa? Yaitu diharapkan guru tadi aktif dalam mengikuti KKG atau MGMP atau KKS atau MKKS. Ini adalah sesuai dengan gurunya. Kalau guru SD itu KKG, kalau guru SMP itu MGMP ya, dan seterusnya. Nah, ini tidak bagus Bapak Ibu ya. Kemudian Surabaya tanggal Januari, bulan Januari 2022, pejabat penilainya sama Bapak Ibu dengan yang kemarin ya. Pejabat yang dinilai pun sama dengan yang kemarin ya, sesuai dengan identitasnya. Itu untuk SKP yang awal tahun, yang kalau dulu disebut target Bapak Ibu ya, target. Nah, sekarang masuk pada rencana aksi. Nah, ada rencana aksinya Bapak Ibu. Nah, ini rencana aksi ya. Nah, ini rencana aksi ya. Ya, periodenya Januari sampai Desember 22, identitas pre-memori, kemudian hasil kerjanya masih belum. Kemudian di sini ada rencana kerja pimpinan, rencana hasil kerja, aspek, indikator kinerja individu, target. Ini mengambil dari tadi awal tadi Bapak Ibu, SKP kuantitatif tadi, target tadi, mengambil dasarnya persis Bapak Ibu ya, dioper ke sini, ya, di copy paste di sini, persis, persis Bapak Ibu, menjadi KS, menyusun dokumen kurikulum, diklat fungsional, persis sampai di sini, sampai target ini persis. Nah, cuman sekarang ada tambahan rencana aksi. Nah, rencana aksinya apa? Tadi kan melakukan PKG, ya PKG dokumen, diharapkan ada 6 laporan.
Nah, rencana aksinya adalah mewujudkan adanya lampiran PKG jurnal pemantauan, lampiran 1B, lampiran 1C, lampiran 1D, lalu verifikasi, lembar verifikasi, dan PKG 14 kompetensi, 6 laporan tadi. Rencanaan aksinya di sini melaksanakan penilaian kinerja guru tadi, rencana aksinya. Ya, untuk mewujudkan itu dilaksanakan di bulan apa? Ya, dilaksanakan di bulan Juli dan November aja. Nah, totalnya 2. Umpama ini Bapak Ibu ya, umpama. Nah, alasan saya menentukan bulan Juli ini adalah untuk penilaian penilaian ada penilaian sumatif dan ada penilaian sebelum Bapak Ibu, sebelum dinilai di bulan November ini ada penilaian sumatif ya. Nah, kemudian ada penilaian ya akhir ini ya, penilaian akhir ya, penilaian. Nah, ini Bapak Ibu jenengan kalau mengadakan penilaian ini yang dimaksud penilaiannya adalah penilaian PKG-nya Bapak Ibu. Bulan-bulan ini ada penilaian PKG ya. Kemudian ada penilaian ada juga yang dinilai di bulan Desember. Terserah mau ditaruh di bulan mana ya. Ada penilaian sumatif dan penilaian akhir ya Pak Ibu ya. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu kualitas. Kualitasnya tadi 100 rencana aksinya terwujudnya 6 laporan PKG. Tinggal melihat aja Bapak Ibu. Targetnya kan 100%. Kalau nanti 6 laporan ini tidak bisa terwujud semua, maka nanti realisasinya ya tidak 100% berarti. Nah, nanti ada muncul di rekaman umpan balik Bapak Ibu. Ya, ada di rekaman umpan balik. Nah, ini ditaruh di bulan apa? Ya, di bulan 6 mungkin, ada satunya Desember mungkin. Nah, waktunya adalah 12 bulan, targetnya 12 bulan. Artinya di sini di perjalanan 12 bulan ini nanti ada penilaian PKG, yaitu biasanya ada penilaian sumatif dan penilaian akhir ya, penilaian akhir. Nah, sekarang ini Bapak Ibu. Menjadi KS. Menjadi KS ini SK kepala sekolah tadi berarti di rencana aksinya terwujudnya 1 SK kepala sekolah ya. Terwujudnya 1 SK kepala sekolah rencana aksinya. Nah, itu ditaruh di bulan apa? Biasanya ditaruh di bulan ini Bapak Ibu, di bulan Juni atau Juli boleh ya. Karena sebelum menjadi wali kelas itu sebelum tahun ajaran baru kan diadakan rapat. Nah, kepala sekolah ya ada yang ditentukan di bulan Juli, ada yang ditentukan di bulan Juni, terserah ya, terserah kepala sekolahnya ya. Nah, kemudian ini satu aja ya, yang November tidak usah ini, satu aja katakanlah ditaruh di bulan Juli ya, nah, gitu ya. Kemudian kualitasnya 100%. Kemudian waktunya 12 bulan, yaitu terpenuhinya yaitu SK kepala sekolah tentang menjadi wali kelas ya. Begitu pula seterusnya Bapak Ibu. Sama, yang lain silakan Bapak Ibu, sama, tekniknya sama dengan yang nomor 1 tadi ya. Jadi rencana aksinya katakanlah KKG ya, melaksanakan kegiatan kolektif guru atau KKG. Nah, di sini artinya mendapatkan 4 laporan KKG, rencana aksinya dapat terwujudnya 4 laporan KKG, yaitu setiap triwulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Ya, jadi ada 4 triwulan, setiap triwulan 1 laporan Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti ditaruh di Maret,
Juni dan seterusnya ya. Kemudian yang lain sama tekniknya Bapak Ibu ya, tidak perlu saya satu persatu ya. Saya kira Bapak Ibu bisa ya. Kalau nanti Anda ternyata tidak bisa, silakan komen, tanyakan ke saya ya. Boleh di komen bawah, boleh langsung ke saya, boleh ya, lewat WA saya boleh. Kemudian rekaman umpan balik. Nah, rekaman umpan balik ini sama Bapak Ibu ya, sama, atasnya sama, kemudian hasil kerjanya masih belum, kosong. Kemudian unsur utama ini mulai dari rencana sampai ke target itu di copy persis Bapak Ibu ya, persis ya. Nah, sekarang nanti ada realisasi berdasarkan bukti dukung sama umpan balik. Ya, inilah yang menentukan Bapak Ibu nanti predikat hasil kerjanya itu kurang baik apa sangat baik. Dari sini ketentuannya nanti ya. Karena melihat bukti fisiknya ada enggak ya. Contoh ya Bapak ya, contoh. Contoh nomor 1. Tadi kan melakukan dokumen PKG, targetnya kan 6 laporan. Ya. Nah, setelah realisasi ditanya gurunya, "Mana 6 laporannya?" Nah, ya, realisasi berdasarkan bukti dukung mana? Nah, kalau dia hanya 4 laporan, ya berarti tidak terpenuhi, kurang. Kalau memang bisa menunjukkan lampiran 1B, 1D, 1D, jurnal pemantauan, 4 PKG 14 kompetensi, kemudian lembar verifikasi, lengkap 6 laporan, ya berarti terpenuhi Bapak Ibu. Berarti umpan baliknya sesuai ekspektasi kerja adanya lampiran 1B sampai 1D ya. 1B, 1D, 1D, jurnal pemantauan PKG 14 kompetensi sama lembar verifikasi lengkap. Nah, sesuai ekspektasi. Artinya apa? Sesuai dengan harapan kerja untuk dari kepala sekolah. Jadi sesuai harapan kepala sekolah ya. Karena adanya lampiran 1B sampai 1D. Nah, kemudian kualitasnya 100%. Ini sesuai dengan juknis PKG kualitasnya ya, 100% karena persis sesuai dengan juknis PKG. Juknis PKG itu apa? Ya surat edaran Dirjen GTK yang terdapat pada buku 2 tentang PKG Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian waktunya berapa lama? 12 bulan ya. Karena waktunya 12 menit, penyelesaiannya ini dibutuhkan waktu yaitu mulai Januari sampai Desember. Perjalanan PKG itu di situ. Ada lembar koreksi diri, kemudian ada penilaian sumatif dan ada penilaian akhir ya. Nah, kemudian sekarang ini menjadi KS. Nah, ini menjadi KS. Ini kalau gurunya menjadi wali kelas. Nah, menjadi wali kelas ini dikopi persis yang ada di target, diharapkan adanya SKKS ya. Bukti pendukungnya adanya SKKS sebagai wali kelas. Nah, kalau dia punya berarti sesuai ekspektasi kepala sekolah untuk mendapatkan SK wali kelas ya. Nah, dan seterusnya. Yang ini sama Pak Ibu. Tekniknya sama ya. Tidak usah saya bahas satu persatu ya, lama nanti. Kemudian evaluasinya. Nah, ini ada evaluasi. Nah, evaluasinya ini. Dari evaluasi ini ternyata Bapak dan Ibu, kalau banyak yang sesuai, nah ya, kalau banyak yang sesuai yang ada di ini, nah saya tunjukkan pedomannya Bapak Ibu. Permen Nepan nomor 6 tahun 2022 katakanlah ada pada di halaman 99 memaja ya. Halaman 99 memaja. Ini pedomannya Bapak Ibu. Saya tak bukakan. Nah, ini ya. Halaman 99. Jadi nanti apabila baik
itu hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi. Itu kategori baik. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi. Itu kategori baik. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi itu juga kategori baik. Kalau sangat baik berarti baik itu hasil kerja maupun perilaku di atas ekspektasi. Itu sangat baik. Tapi Bapak Ibu untuk SKB Bapak dan Ibu jangan sangat baik, baik saja ya. Baik saja karena perjalanan masih jauh ya. Dan jangan kurang. Kalau di bawah ekspektasi, wah itu nanti kurang berat hasilnya. Nanti Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat kalau SKB-nya kurang ya. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, nanti kalau baik banyak yang sesuai. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Nah ini. Tadi ada realisasi, ada umpan balik. Dilihat banyak yang sesuai ekspektasi apa tidak, ya. Nah, nanti dihubungkan dengan yang ada pedoman di sini, Bapak Ibu. Nah, yang baik ini. Kalau banyak yang sesuai ekspektasi, berarti dia baik, ya. Nah, melihatnya dari mana? Dari realisasi dan umpan balik, Bapak Ibu. Nah, ya. Terus, karena ini contoh ini adalah banyak yang sesuai ekspektasi. Nah, umpan balik dari perilaku ya begitu Bapak Ibu. Di perilakunya katakanlah tadi dapat menyelesaikan semua masalah baik di sekolah maupun di luar sekolah. Umpan baliknya bagaimana? Dia katakanlah selalu melakukan perbaikan tiada henti. Ya dilihat aja bukti fisiknya. Ibu punya enggak remedi dan pengayaan, bukti fisik remedi dan pengayaan? Kalau dia punya berarti guru itu selalu ini melakukan perbaikan tiada henti, ya. Nah, selalu mengedepankan pengajaran dengan metode diskusi baik pada para siswa, terlihat dengan keaktifan berdiskusi serta proses pembelajaran dan katakanlah adanya bukti fisik, remedi dan pengayaan, maaf ya. Berarti di sini perilakunya dia baik, ya, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, di sini, ya, ini penilaian daripada kepala sekolah ya. Umpan balik berkelanjutan berdasarkan bukti dukung. Nah, ya. Bukti dukungnya apa? Ini katakanlah selalu menjalankan tugas dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Ketika memberikan pengajaran selalu menunjukkan sifat disiplin yang tinggi dengan dimulainya pelajaran tepat waktu, tidak ada jam pelajaran yang kosong pada. Ini termasuk guru itu tanggung jawab Bapak Ibu ya. Jujur dan seterusnya ya, tidak mestinya tidak hanya satu saja, boleh dikembangkan Bapak Ibu tergantung kalimat daripada masing-masing kepala sekolah ya. Nah, kalau harapan ini di perilakunya itu sesuai dengan ekspektasi kepala sekolah, sesuai maka nanti guru itu termasuk baik ya, kategorinya baik. Sehingga kalau baik, nah ini sesuai ekspektasi rating hasil kerja. Jadi melihat rating hasil kerjanya banyak yang mana, banyak yang sesuai berarti sesuai ekspektasi. Kalau di atas sangat baik, kalau sesuai baik, kalau di bawah ekspektasi kurang nanti ya, jangan. Tapi Ibu usahakan baik Bapak Ibu, sesuai ekspektasi ya. Nah, jadi kesimpulannya rating perilaku kerja sesuai ekspektasi. Ekspektasi kerjanya sesuai ekspektasi sehingga nanti hasilnya Bapak dan Ibu di sini hasilnya, nah ini capaian kinerja organisasi baik isinya ya, pada evaluasi kinerja tadi baik. Kemudian pola distribusinya ini menunjukkan menunjuk yang baik ini Bapak Ibu. Nah di sini ini ada di Juknis halaman 94 ya. Ini tinggal melihat dan menyalin aja Bapak Ibu di sini ya. Kurvanya adalah baik, tinggal melihat yang ada di Juknis di sini. Nah, ini di Juknis ini ada Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, kurvanya itu apa? Ada di halaman 94 Bapak Ibu. Nah, ada di Juknis. Nah, ini. Nah, ya. Ini kalau frekuensinya dia sangat
kurang ya. Nah, kalau baik di sini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kurang. Kalau baik ya, yang paling tinggi Bapak nunjuk baik. Nah, ini butuh perbaikan. Nah, kalau baik ini. Nah, ini baik Bapak Ibu, ini baik ya, baik. Nah, tinggal menyalin di situ. Nah, maka baik ya. Nah, polastisibu baik, inilah Bapak Ibu nanti baru dimasukkan ke ini dokumen hasil penilaian Bapak Ibu. Sama Januari sampai Desember yang ada gambar garudanya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini penilaian untuk akhir ya. Bukan triwulan 1, 2, 3, 4 tetapi yang akhir. Ini sama, identitas sama dengan yang kemarin, cuman bedanya capaian kinerja organisasinya baik, predikat kinerja pegawai baik. Nah, tanda tangan sama dengan yang kemarin. Selesai Bapak Ibu. Itu cara membuat SKP 2022 mulai dari perencanaan sampai kepada penilaian akhir sampai mendapatkan bukti fisik SKP di tahun 2020. Nah, nanti kalau Bapak Ibu usul kenaikan pangkat, semua ini dipakaikan bukti fisik, tanda tangan semua dipakai bukti fisik ya. Mulai dari SKP kuantitatif, rencana aksi, rekaman umpan balik, evaluasi sampai pada ini dokumen ini hasil evaluasi penilaian tadi. Saya kira itu Bapak dan Ibu dari saya waktu